Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yakni tentang sistem endokrin pada kehamilan, nifas, dan persalinan. Nah, pertama kita membahas tentang apa itu endokrin. Jadi kelenjar endokrin ini merupakan suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresinya ke dalam aliran pembuluh darah dan berekreasi pada target sel melalui respon biologi. Nah, hormon atau kelenjar endokrin ini bisa diartikan adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang hormon pada kehamilan. Nah, hormon pada kehamilan ini estrogen dan progesteron akan mempersiapkan vagina untuk proses kelahiran. Kemudian perubahan vagina pada ibu hamil yang mengalami perubahan seperti perubahan lunak, lentur, karena vagina akan membentuk mukosa pada vagina. Adanya vagina akan membentuk vaskularisasi yang menyebabkan kebiruan di daerah vagina atau serviks. Hal ini terjadi di awal minggu ke-8 hingga trimester pertama. Nah, perubahan pada kehamilan pada trimester pertama, kadar hormon HCG akan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 2 kali lipat saat 40 jam hingga usia kehamilan 6 minggu. HCG diproduksi oleh estrogen dan progesteron akan meningkat diproduksi di plasenta. Hormon HCG akan berfungsi untuk mengokong dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan pada trimester kedua terjadi perubahan peningkatan estrogen dan terjadi hambatan pada hormon FSH dan LH. Dan pada trimester ketiga, kelenjar tiroid ini akan mengalami pembesaran hingga 15,0 mm pada masa persalinan. Sebagai akibat terjadinya hiperplasia kelenjar, penebalan lapisan pada dinding rahim, serta terjadi peningkatan vaskularisasi. Nah, apa itu vaskularisasi? Vaskularisasi ini ialah aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi. Peningkatan ini terjadi di trimester ini dan terjadi peningkatan hormon yakni hormon prostaglandin dan timbulnya persalinan karena adanya hormon estrogen dan progesteron. Kemudian meningkatnya oksitosin dan prostaglandin. Nah, pada awal kehamilan, kadar plasma hormon paratiroid ini akan mengalami penurunan, tetapi pada trimester selanjutnya akan mengalami peningkatan secara signifikan pasokan kalsium untuk menjamin yang adekuat pada janinnya. Kemudian pada awal kehamilan ini terjadi peningkatan hormon progesteron karena belum terbentuk plasenta. Plasenta untuk makanan pada bayi sebelum plasenta terbentuk digantikan dengan kelenjar endokrin yang ada pada korpus luteum. Yang kedua yaitu perubahan pada persalinan, di mana prolaktin berfungsi untuk memproduksi ASI dan kerjanya dipengaruhi oleh estrogen. Kemudian ada hormon steroid, seks, progesteron yang sangat penting dan berperan penting untuk memelihara kehamilan dini. Dan hilangnya progesteron akan mengakibatkan berakhirnya kehamilan. Dan kemudian pada hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Fungsinya untuk mengeluarkan ASI bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara selama tahap ketiga persalinan. Hormon oksitosin ini berperan dalam pelepasan plasenta sehingga mencegah pendarahan. Kemudian ada hormon prostaglandin yang diberikan intraamnion maupun intravena merupakan abortifum yang efektif pada kehamilan dini 14 minggu. Dan menciptakan kontraksi pada rahim. Kemudian ada hormon katekolamin dengan aktivitas adrenergik menciptakan kontraksi uterus sehingga menghambat persalinan. Kemudian ada hormon pada masa nifas di mana hormon estrogen dan progesteron menurun dan FSH serta LH ditekan sehingga jumlahnya masih tetap sama dan normal kembali.
setelah 3 minggu. Kemudian ada hormon pada plasenta itu HCG menurun secara cepat setelah persalinan dan menetap 10% dalam waktu 3 jam hingga hari ke-7. Kemudian ada hormon prolaktin, di mana prolaktin ini mencegah GnRH dan berperan dalam produksi ASI. Kemudian ada hipotalamik pituitari ovarium yang mempengaruhi lamanya wanita mendapatkan menstruasi. Kemudian ada beberapa sistem endokrin pada kehamilan. Yang pertama itu ada kelenjar pituitari, yang mana pada kehamilan akan cenderung lebih besar sebagai respon karena kadar estrogen dalam plasma darahnya meningkat. Kemudian ada prolaktin memuncak pada saat persalinan setelah 3 bulan melahirkan dan tidak menyusui. Kemudian ada tiroid dan paratiroid, di mana menghasilkan hormon tiroksin untuk memenuhi kebutuhan bayi dan vitamin D. Kelenjar paratiroid ini akan terjadi hiperplasi yang meningkatkan hormon paratiroid yang berfungsi merangsang pelepasan kalsium pada ginjal dan urin dan meningkatkan aborsi usus halus. Kemudian, kelenjar pankreas terdapat sel beta yang menghasilkan insulin yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Dan pada trimester pertama, insulin menurun, namun pada trimester kedua dan 3 dia akan naik. Dan hormon yang dapat mempengaruhinya adalah estrogen, progesteron, dan kortisol. Kemudian ada kelenjar adrenal. Ukuran kelenjar ini akan meningkat selama kehamilan. Kemudian ada kelenjar timus, kelenjar reproduksi. Mungkin hanya itu saja perubahan pada sistem endokrin pada kehamilan, nifas, dan persalinan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.